Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bertugas hari ini ya, silakan mempersiapkan diri menunggu temannya yang lain. Ya. Jalan nanti pokoknya makanannya nyambung aja nanti. Akun Widianti ini punyanya siapa ya? Karena di sini ada warning untuk ditolak. Punya ya Bu Widi mungkin Bu. Oh beda ya. Ini biasanya sistem tuh akan apa namanya bisa mendeteksi gitu. Jadi kalau yang nggak biasa dipakai
ada tulisannya di tempat saya itu untuk ditolak gitu. Ini nggak bisa saya masuk ini. Coba saya konfirmasi sama Bu Widi Bu, biar ganti pakai email yang biasanya dipakai. Ini sudah bisa, sudah saya program ya. Oke, Bunda. Monggo silakan, ini sudah jam 14 lewat 7. Bunda Retno, monggo Bunda Retno, dimulai untuk presentasinya. Sudah kelihatan belum, Bun? Sudah, Bun. Boleh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan psikososial sepanjang masa anak-anak awal. Kami terdiri dari saya Retno Isriningsih, yang kedua Bu Mujayana, yang ketiga Bu Nur Hidayati, yang keempat Bu Nur Aisyah, yang kelima Bu Zanuba, dan yang keenam Bu Fizianingsih. Teori psikoseksual Freud, tahapan perkembangan manusia. Perkembangan psikososial anak merupakan perkembangan psikologis anak hingga anak mampu mengenal atau memahami dirinya yang nantinya secara sosial anak mampu beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan kelompoknya. Teori psikoseksual Freud mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh dorongan seksual yang muncul pada setiap tahap perkembangan. Teori ini menggambarkan 5 tahapan perkembangan yang mencakup periode usia anak, remaja, dan dewasa dengan fokus pada zona erogen tertentu di tubuh. Yang pertama, tahap oral fase mulut. Usia 0-12 tahun. Anak-anak pada tahap ini menemukan kesenangan dan kepuasan melalui mulut seperti isap, mengunyah, dan makan. Kebutuhan oral seperti makan dan minum memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Aktivitas oral dapat membantu anak merasakan keamanan dan kedekatan. Fikasi oral. Jika terjadi fikasi pada tahap oral, individu dapat mengalami kesulitan dalam melepaskan kepuasan oral di kemudian hari. Ini dapat terlihat dalam kebiasaan seperti mengunyah kuku, mengisap permen karet, atau kebiasaan perokok. Perkembangan sosial. Anak mulai belajar berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan ikatan emosional yang kuat. Tahap anal, fase anus. Usia 1 tahun sampai 3 tahun.
Anak-anak pada tahap ini mulai mengendalikan fungsi usus dan kandung kemih, dan menemukan kesenangan melalui proses eliminasi. Pengendalian diri menjadi fokus. Orang tua memainkan peran penting dalam membantu anak untuk memahami dan mengontrol fungsi tubuh. Fikasi anal. Fikasi pada tahap anal dapat menyebabkan kepribadian anal repetitif, tapi teratur dan kontrol, atau anal eksplolasif, berantakan, tidak teratur, dan pemberontakan. Tahap falis atau fase genitalia, usia 3 tahun sampai 5 tahun. Kompleks Oedipus, anak laki-laki mengembangkan perasaannya romantis terhadap ibu dan kecemburuan terhadap ayah. Yang kedua, kompleks Electra, kebalikannya, anak perempuan yang mengembangkan perasaan romantis terhadap ayah dan kecemburuan terhadap ibu. Identifikasi gender, anak-anak mulai memahami identitas gender mereka dan mengidentifikasi dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya. Selanjutnya, Bu Muzayana, monggo. Ya, terima kasih Bunda. Izin untuk off cam nggih, karena untuk membacanya saya perlu mendekatkan untuk lebih mendekatkan. Terima kasih Bunda Retno. Tahap latensi usia 5 tahun sampai awal pubertas. 1 yaitu perkembangan sosial. Anak lebih fokus pada mengembangkan persahabatan dan interaksi sosial dengan teman sebaya. Yang kedua, dorongan seksual. Dorongan seksual cenderung tertidur dan anak lebih tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dan teman. Ketiga, perkembangan moral. Anak mulai mengembangkan moral dan etika serta belajar beradaptasi dengan aturan sosial. Tahap genital masa remaja. Pubertas, anak memasuki masa pubertas di mana hormon seks mulai aktif dan perubahan fisik terjadi. Minat seksual, dorongan seksual terbangun kembali dan anak mulai tertarik pada hubungan romantis dengan lawan jenis. Hilang nih suaranya. Saya lanjutkan ya Bu. Konsep diri, cara seorang memahami, menilai, dan memandang dirinya sendiri, termasuk persepsi tentang siapa dirinya, bagaimana ia merasa tentang dirinya, dan bagaimana ia berhubungan dengan dunia di sekitarnya. Konsep diri mencakup gambaran diri, self-image, self-diri, self-esteem, dan ideal diri, self-ideal. Perasaan akan sifat keberadaan diri atau sense of self dengan aspek sosial pada anak-anak berkembang ketika mereka mulai memasukkan pemahaman tentang bagaimana orang lain melihat mereka ke dalam citra diri mereka. Dengan kata lain, anak-anak mulai menyadari bahwa persepsi orang lain terhadap mereka memiliki dampak pada cara mereka memandang diri sendiri. Contohnya, jika seorang anak dipuji sebagai anak yang ramah oleh teman-temannya, mereka mulai percaya bahwa keramahan adalah bagian dari identitas mereka. Pada usia 4 tahun, meskipun anak-anak masih berfokus pada aspek fisik dan kegiatan yang mereka minati, mereka mulai memperluas pemahaman mereka tentang diri mereka. Ini adalah langkah menuju konsep diri yang lebih komprehensif, yang mencakup pemahaman tentang diri mereka tidak hanya dalam hal kemampuan fisik atau perilaku, tetapi juga peran sosial dan perasaan mereka. Mereka juga mulai merasakan dan
menyebutkan perasaan mereka seperti saya senang atau saya marah, saya anak laki-laki atau saya anak perempuan. Dan mungkin jika mengenali peran mereka dalam keluarga, misalnya sebagai kakak atau adik. Perkembangan emosi. Pengalaman emosional awal yang terjadi dalam keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman emosional anak. Orang tua atau pengasuh yang memberikan dukungan emosional, mengajarkan regulasi emosi, dan menjadi contoh dalam pengelolaan perasaan, akan membantu anak-anak mengembangkan kecerdasan emosional yang sehat. Sebaliknya, ketidakharmonisan emosional dalam keluarga bisa menghambat perkembangan emosi anak dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan. Seiring bertambahnya usia, perkembangan emosi anak bergerak dari pemahaman dasar dan ekspresi emosi yang sederhana, seperti kebahagiaan atau kemarahan, menuju pemahaman yang lebih kompleks dan kemampuan untuk mengelola perasaan yang mendalam, kemampuan untuk mengenali perasaan, mengelola emosi, dan menanggapi perasaan orang lain berkembang seiring pengalaman dan pengaruh dari keluarga, teman, serta lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, perubahan usia sangat mempengaruhi pola emosional anak. Dengan kemampuan untuk lebih mengendalikan dan memahami emosi mereka sendiri semakin berkembang seiring waktu. Perkembangan emosi. Dengan bertambahnya usia, anak-anak belajar bahwa luapan emosi yang berlebihan tidak selalu diterima dalam situasi sosial, dan mereka mulai mempelajari cara untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang lebih terkendali dan terstruktur. Mereka mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi mereka melalui pengaruh dari orang tua, teman sebaya, dan pengaruh sosial mereka, serta melalui pengaruh dari melalui pembelajaran sosial yang mengajarkan mereka konsekuensi dari ekspresi emosi yang dikontrol. Cara mengelola emosi seperti teknik pernafasan atau berbicara dengan teman juga membantu anak-anak belajar cara mengekspresikan emosi mereka dengan lebih lembut dan terkendali. Monggo bisa dilanjut, Bunda. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama, faktor pemantangan. Faktor pemantangan biologis dan fisiologis tubuh anak memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan emosional mereka. Proses pemantangan ini melibatkan perubahan dalam struktur fisik tubuh, termasuk perkembangan kelenjar endokrin yang mengatur hormon yang reaksi fisiologis terhadap perasaan, seperti stres, kecemasan, atau kemarahan. Yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar sangat penting dalam perkembangan emosional anak. Proses belajar membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengolah dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sesuai dengan situasi sosial. Kedua faktor ini pemantangan biologis dan proses belajar berperan sangat penting dalam perkembangan emosi anak. Pemantangan kelenjar endokrin mengaruhi bagaimana tubuh anak merespon emosi pada tingkat fisiologis. Sementara pengalaman belajar membantu anak mengembangkan strategi dan pada tingkat fisiologis. Sementara pengalaman belajar membantu anak mengembangkan strategi dan kemampuan untuk mengelola perasaan mereka dengan lebih baik. Pengaruh kedua faktor ini akan sangat mempengaruhi cara anak-anak mengaruh dan mengatur emosi mereka sepanjang masa kanak-anak. Metode belajar yang menunjang perkembangan
perkembangan emosi, yaitu yang pertama, belajar secara coba-coba atau trial and error. Anak mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan pemuasan. Contoh, seorang anak mungkin merasa marah dan mencoba mengekspresikan kemarahannya dengan berteriak atau menangis, seolah mengalami reaksi orang tua atau pengasuh. Mereka akan mengamati apa yang berhasil, misalnya orang tua yang menekankan mereka, dan apa yang tidak, misalnya orang tua yang memberi hukuman, sehingga mereka bisa memilih cara yang lebih tepat untuk mengekspresikan kemarahannya mereka di lain waktu. Metode belajar menunjang perkembangan emosi, yaitu metode belajar menunjang perkembangan emosi yaitu nggak ada gambar ya. Yang kedua itu Bun, maaf untuk yang kedua kan tadi yang pertama tentang belajar secara coba-coba, yang kedua belajar dengan cara meniru atau learning by imitation. Mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi anak. Emosi anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang yang diamati. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri atau learning by identification, meniru reaksi emosi orang lain dan tergugat oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Tahapan rangsangan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, belajar melalui pengkondisional atau conditioning, memancing reaksi emosional, kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Yang kelima, pelatihan atau training, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Anak-anak diajarkan cara bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan mencegah agar tidak bereaksi secara emosional. Selanjutnya, pola emosi umum. 1. Rasa takut, di mana pola emosi yang berkaitan dengan rasa takut adalah rasa malu, rasa canggung, rasa khawatir, dan rasa cemas. Yang kedua, rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan rasa takut. Yang ketiga, rasa cemburu. Monggo Bun, bisa dilanjut Bun. Rasa cemburu, reaksi normal terhadap hilangnya kasih sayang yang nyata. Cemburu biasanya terjadi ketika seorang anak merasa bahwa perhatian orang tua atau pengaruh lebih difokuskan pada orang lain, misalnya saudara kandung atau teman. Duka cita, trauma psikis terhadap hilangnya sesuatu yang dicintai, contoh kehilangan mainan kesayangan, kehilangan orang yang mereka cintai. Monggo Bun, lanjut slide-nya. Keingintahuan adalah emosi positif yang mendorong anak untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Keingintahuan ini penting untuk perkembangan kognitif anak karena mereka terus-menerus belajar tentang lingkungan dan bagaimana hal-hal bekerja. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang muncul ketika anak merasakan kebahagiaan atau kepuasan. Ini adalah salah satu emosi yang paling menonjol di masa kanak-kanak. Kasih sayang adalah perasaan positif yang menunjukkan kedekatan dan kelekatan antara anak dan orang lain, terutama orang tua, pengasuh, atau teman-teman sebaya. Bahaya dalam perkembangan emosi anak. Keterlantaran emosional terjadi ketika anak
tidak mendapatkan pengalaman emosional yang cukup atau memadai dalam aspek-aspek yang penting untuk perkembangan emosional mereka. Ini termasuk kekurangan dalam mendapatkan rasa keingintahuan, kegembiraan, kasih sayang, dan kebahagiaan. Apa itu? Dolor sit amet konseptetur adipis. Kita lanjut ya Bu, dalam bahaya dalam perkembangan anak emosi yang nomor 2, terlalu banyak kasih sayang. Terlalu banyak kasih sayang atau overindu-agensi bisa terjadi ketika anak diberikan segala sesuatu yang mereka inginkan, tanpa batasan yang jelas atau tanpa pembelajaran mengenai tanggung jawab. Harga diri pada anak memang merupakan aspek penting dalam perkembangan emosional dan sosial mereka. Penilaian yang dilakukan oleh anak terhadap diri mereka sendiri, terutama di usia prasekolah atau usia dini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, lingkungan sosial, dan pola pengasuhan yang mereka terima. Menurut Pacific Neopeknitin, harga diri anak didasarkan pada perkembangan kemampuan kognitif mereka untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Pada usia 5 tahun, anak-anak mulai mampu membangun persepsi tentang diri mereka, baik itu persepsi positif maupun negatif. Persepsi diri ini menjadi prediktor penting bagi perkembangan sosial dan emosional mereka di masa depan. Sebelum usia 7 tahun, harga diri anak tidak harus didasarkan pada penghargaan yang sepenuhnya realistis. Pada usia ini, meskipun anak-anak dapat menilai kompetensi mereka belum sepenuhnya pentingnya nilai yang mereka tetapkan terhadap diri mereka. Mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih sederhana tentang diri mereka. Pada usia prasekolah, sekitar usia 3-5 tahun, anak-anak cenderung melihat diri mereka dalam istilah semua atau tidak sama sekali. Misalnya, mereka mungkin berpikir dalam kategori seperti saya baik atau saya jelek, tanpa adanya nuansa atau pertimbangan terhadap berbagai aspek diri mereka. Anak-anak yang percaya bahwa atribut diri mereka bersifat permanen, misalnya mereka bahwa saya bodoh atau saya pintar, cenderung mengalami penurunan moral atau kehilangan rasa percaya diri ketika mereka menghadapi kegagalan, seperti dalam ujian atau tes. Anak dengan harga diri yang tinggi cenderung memiliki orang tua dan guru yang memberikan umpan baik yang spesifik atau terfokus daripada sekedar mengkritik mereka. Pujian yang diberikan kepada anak lebih fokus pada usaha dan proses mereka, bukan hanya pada hasil akhir. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Stereotip gender adalah stereotip atau keyakinan umum yang dimiliki oleh masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Berdasarkan jenis kelamin mereka, stereotip ini sering kali digunakan nama-nama sosial dan budaya yang membatasi atau memerangi peran tanggung jawab dan kesepakatan yang tersedia bagi individu. Contoh stereotip gender, stereotip laki-laki harus kuat secara fisik dan emosional. Perempuan lebih cocok mengurus rumah tangga dan anak-anak. Spesifik dalam perkembangan gender. 1. Pendekatan gender mayoriti peran faktor biologi seperti hormon, genetik, dan anomatik dalam perkembangan gender. 2. Pendekatan psikoanalitik, Freud, dan psikoanalisis lainnya mengidentifikasi sebagai perkembangan kepribadian penting bagi masa anak-anak awal. 3. Pendekatan
pendekatan kognitif menurut Kolber tahun 1990, anak mengidentifikasi dari mereka sendiri sebagai seorang pria dan wanita dan kemudian mengorganisir perilaku yang menurut klasifikasi tersebut. 4. Pendekatan sosialisasi Bandura tahun 1986 menjelaskan anak belajar peran gender melalui sosialisasi, yaitu proses yang mereka gunakan untuk mendapatkan standar perilaku yang diterima secara sosial dalam kultur mereka. Spesifik dalam perkembangan gender. 5. Pengaruh keluarga pembentukan pengusaha terhadap kepribadian anak laki-laki perempuan dimulai sejak dini. 6. Pengaruh teman sebaya masa kanak-kanak. Teman sebaya memberikan pengaruh besar terhadap penentuan gender teman sebaya melalui menguatkan perilaku sesuai gender pada usia 3 tahun dan pengaruh mereka akan mengingat sesuai usianya. 7. Pengaruh kultur Levi menganalisa praktek kultur mempengaruhi perkembangan. Misalnya, di Hindu jika anak perempuan menyentuh alat bajak abangnya maka ia akan dimarahi. Monggo, Bu. Lanjut ya, Bun. Perkembangan sosial masa kanak-kanak. Perkembangan sosial anak artinya perolehan kemampuan anak berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial sikap anak terhadap orang lain dan pengalaman sosial dan beberapa baik mereka dapat bergaul dengan orang lain. Berbagai besar akan bergantung pada pengalaman belajar. Pola perkembangan sosial masa kanak-kanak. 1. Perkembangan sosial mengikuti pola, yaitu sesuatu urutan perilaku sosial yang teratur dan pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Kedua, secara normal semua anak akan menempuh beberapa tahap sosialisasi pada umur yang kurang lebih sama. 3. Karena kurangnya untuk melakukan hubungan sosial dan belajar bergaul secara baik akan memperlambat perkembangan yang normal. Pola perilaku dalam situasi sosial pada masa kanak-kanak. Kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap dan mementingkan diri sendiri, meniru, perilaku, kelekatan. Pola perilaku anak yang antisosial. Negativisme, agresif, pertengkaran, mengejek dan menggertak, perilaku sok kuasa, prasangka, egosentrisme, antagonisme jenis kelamin. Permainan sosial dan non-sosial parten. A. Perilaku tidak tetap anak tetapi memperhatikan segala hal dengan ketertarikan sesaat. Perilaku penonton, anak menghabiskan sebagian besar waktunya memperhatikan anak lain yang bermain. Anak melontarkan pertanyaan atau memberi saran tetapi tidak masuk ke dalam permainan. Permainan menyendiri atau independen, anak bermain sendiri dengan main berbeda dengan mainan anak lain di dekatnya dan tidak berusaha untuk mendekat dengan mereka. Permainan paralel, anak bermain secara sendiri di tengah anak lain yang bermain dengan permainan yang mirip tetapi tidak selalu memainkannya dengan cara yang sama. Permainan asosiatif, anak bermain bersama anak lain, mereka membicarakan permainan mereka, meminjamkan dan meminjamkan mainan, mengikuti
yang lain dan mencoba mengontrol siap bermain dalam kelompok tersebut. Permainan kooperatif. Anak bermain dalam kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya bermain formal atau mendramatisir sesuatu. Sampun, Bun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Monggo kami kasih satu sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Monggo dari siapa dulu? Bunda Widianti. Ya, ini nanti kolaborasi ya. Kolaborasi dengan kelompok 4 ya untuk menjawabnya. Karena kan materinya masih nyambung ya. Oh, Bun. Ya, Bun, saya dulu ya, Bun, ya berarti ya. Bunda Yanti. Ya, terima kasih, Bun, atas waktu yang diberikan. Ini, Bun, tadi kan ada penjelasan, tadi ada cara belajar, di antaranya itu tadi ada cara belajar yang coba-coba itu loh, Bun. Tadi ada trial and error gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, Bun, itu aplikasinya, cocoknya atau diperuntukkannya untuk usia berapa, Bun, untuk yang cara belajar yang seperti itu. Terus mungkin bisa diberi contoh, Bun, realnya cara belajar yang seperti itu realnya seperti apa gitu. Mungkin itu, Bun. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bunda. Monggo selanjutnya Bunda Nabila. Terima kasih Bunda atas waktunya. Bunda, pertanyaan saya yaitu di kelas saya itu ada anak yang perilakunya itu seperti perempuan padahal dia itu cowok. Kalau ketawa itu kayak cewek gitu, Bu. Terus kalau marah juga, ih kamu gitu, Bunda. Cewek gitu, padahal dia cowok. Terus saya tanya ke orang tuanya, di rumah itu mainnya sama cewek, Bunda. Karena yang cowok itu adanya yang besar-besar, udah SD gitu. Terus kalau main sama anak SD kadang dinakali jadinya takut gitu, Bunda. Itu pripun nggih, Bunda, solusinya biar anak itu bisa berperilaku sesuai gendernya gitu, Bunda. Terima kasih, Bunda. Ya, terima kasih, Bunda. Selanjutnya Bunda Septi nggih. Nggih, Bun, izin bertanya nggih. Yang tadi bagaimana cara menjelaskan dan meyakinkan kepada anak yang sudah memiliki rasa cemburu bahwa dia merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya, Bun. Terima kasih. Tiga pertanyaan, monggo ini mau dijawab kelompok 4 atau kelompok 5, J? Coba ada yang ingin menjawab. Bunda Mujayana, monggo. Kalau yang pertanyaan saya tadi untuk kelompok 5, Bun. Oh, ya kelompok 5 ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi saya kepental keluar, Bun. Jadi tidak tahu pertanyaan yang pertama tadi. Bisa diulang lagi. Dari Bunda Widi. Tentang ya, cara mencoba-coba ya, Bun. Ya, yang untuk cara belajar coba-coba, yaitu trial and error tadi loh. Itu mungkin bisa dikasih contoh realnya, dan itu diperuntukkan untuk usia berapa gitu, Bun. Contoh real apa, Bun? Tadi tidak kedengaran, Bun. Contoh real? Cara belajar coba-coba itu loh, Bun. Mungkin bisa diberi contoh yang spesifiknya gitu loh. Kegiatannya atau cara yang digunakan seperti apa, mungkin bisa diberi contoh. Kemudian itu untuk lebih cocoknya, lebih tepatnya untuk usia berapa gitu, Bun. Mungkin Bunda yang lain bisa menjawab, Bun.
diskusinya dihidupkan. Bunda Retno bisa menjawab tidak, Bun? Sudah, Bun. Ye. Apa mungkin ini ya Bun ya? Apa mungkin bisa masuk kategori atau enggak ya Bun ya? Yang ketika di usia-usia 4-5 atau mungkin 5-6 itu kan biasanya kita ada kegiatan yang tentang sains gitu, percobaan, kemudian misalnya pencampuran warna misalnya, atau kapilaritas yang nanti warnanya bisa berubah ke benda yang lain gitu loh. Apakah itu bisa masuk ke situ ya Bun ya? Mungkin ke eksperimen atau pengalaman langsung Bunda kayaknya. Anak dia Berarti itu bisa masuk ya, bisa masuk kategori yang coba-coba tadi ya mungkin ya. Yes, atau sesuai kelompok 5 punya gambaran yang lain gitu, maksudnya untuk membandingkan perspektif dan multitafsirnya. Sekilas mungkin gitu ya Bunda Nabila ya. Iya, seperti di pembelajaran sains itu loh Bu, kan ada di matkul sains. Apa seperti itu kelompok 5 yang dimaksudkan di PPT-nya? Barangkali bisa untuk diperjelas lagi Bun. Ayo. Itu juga bisa Bun. Misalnya gini Bun, itu juga termasuk juga bisa diterapkan. Ada lagi misalnya anak diberi papan dengan lubang berbentuk misalnya itu Bun menganyam. Nah, anak mencoba memasukkan benang di lubang itu. Ada anak tidak bisa. Nah, itu anak akan mencoba dalam bentuk lain, misalnya dia ada bentuk dua misalnya Bun, anak itu tidak bisa lah. Itu kan anak akan kita memotivasi lagi agar anak itu bisa mencoba lagi dalam bentuk lain, mungkin dari selain buah kita kasih bentuk sepatu atau mobil-mobilan. Itu yang penting anak dikasih motivasi atau untuk mencoba lagi gitu Bun, walaupun gagal anak belajar mencoba untuk membuat atau memasukkan benang itu dalam lubang. Atau selain itu juga bisa anak disuruh, bukan disuruh tapi ada balok kayu atau dari plastik itu untuk menyusun menara. Kadang anak itu menaranya akan tidak seimbang, itu akan rubuh. Lah ini anak akan mencoba lagi untuk menata menara itu gitu Bun. Walaupun gagal, anak tetap mencoba lagi gitu Bun. Mungkin jadi ada bukan ke sains ya, bukan ke percobaan sains yang istilahnya percobaannya membutuhkan pengetahuan ilmiah gitu, bukan ke situ ya Bun ya. Jadi itu untuk usia berapa Bun? Kalau usia itu sebentar. Karena percobaan itu usia Bun antara kalau untuk di PAUD ya Bun ya, bisa usia 2 sampai 4 tahun juga bisa itu Bun. Ya Bun.
Bun, terima kasih Bun. Monggo bisa dilanjut pertanyaan yang lainnya Kak. Bunda izin menjawab untuk pertanyaan Bunda Septi. Kami dari kelompok 4 nggih. Tadi Bunda Septi bertanya tentang menghadapi anak yang cemburu ya Bun. Nggih, Bun. Kita bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan membiarkan anak mengekspresikan emosinya terlebih dahulu, baik itu buruk ataupun baik itu maksudnya emosi baik ataupun buruk. Dan kita harus menghindari menyalahkan anak atas perasaan tersebut. Kita harus memaklumi dulu bahwa perasaan itu hal yang wajar bagi anak. Kemudian kita bisa menjelaskan pada anak bahwa perasaan itu, itu namanya perasaan cemburu. Lalu kita juga bisa menanyakan selanjutnya, kita bisa menanyakan pada si anak, kenapa kok kamu kok cemburu? Misalkan karena merasa kurang diperhatikan sejak punya adik, nggih. Nah, itu bisa kita berikan pengertian yang sederhana dulu. Dulu juga kakak sudah ibu perhatikan, sekarang juga masih diperhatikan. Tapi karena adik masih kecil, kita harus, karena adik belum bisa melakukan ini, kita harus membantu. Kakak juga kalau belum bisa melakukan apa, pasti nanti Bunda bantu. Itu misalnya Bun. Terus apabila si anak melakukan mencoba mendapatkan perhatian, ya kita harus meyakinkan anak bahwa perhatian kasih sayang kita tidak berubah pada anak tersebut. Hanya saja karena si adik lebih belum bisa melakukan hal-hal sendiri, jadi kita harus memberikan pengertian, harus memberikan pemahaman pelan-pelan agar tidak menyinggung perasaan si anak, memberikan pengertian pelan-pelan agar anak bisa memahami apa maksud kita. Terus kita juga bisa melibatkan anak dalam persiapan menyambut adik, mengajak anak, mengajak si kakak untuk merawat atau menjaga adik. Adik, ayo main sama adik yuk, kita berusaha melibatkan si kakak dalam kegiatan bersama si adik. Demikian Bun jawaban dari saya. Bagaimana Bunda Septi? Gitu, terkadang di saat saya mengutarakan, maksudnya kakak kan sudah besar, kalau adik masih kecil itu terus si anak itu terus merasa aku juga masih kecil, terus menunjukkan hal-hal yang sebenarnya dia bisa itu menjadi tidak bisa gitu Bu, karena ya itu tadi, karena kasih sayang dan perhatiannya kan sudah tercurahkan untuk si adik ini tadi gitu. Maksud saya bagaimana sih untuk supaya anak itu benar-benar, saya tuh enggak kasarannya bicara tuh enggak mendoakan perhatian kakak dan adik gitu. Jadi si anak itu sudah bisa menjawab, semenjak ada adik perhatian jadi sama adik terus gitu. Kan aku juga masih kecil gitu. Jawabannya Bu. Bisa lebih menjelaskan lagi, kan adik belum bisa sendiri. Nanti kalau sendiri terus adik jatuh gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kalau kakak mau menemani adik sama Bunda, nanti kita bisa menjaga adik sama-sama, bisa mengajari adik sama-sama. Nanti kalau sudah besar seperti kakak juga Bunda nanti akan mengajarkan adik untuk mandiri, melakukan semuanya sendiri gitu. Gimana? Atau ada yang lain yang ingin menambahi? Monggo Bunda lagi. Iya, terima kasih Bun. Mungkin sedikit menambahi aja ya Bun. Itu tadi kan yang disampaikan Bunda Septi tentang kecemburuan kakak dan adik ya. Kalau mungkin seusia, kalau misalnya hampir jaraknya dekat, itu kan katakanlah
si kakak itu pun juga masih butuh perhatian kita ya Bun. Jadi kalau misalnya kita hanya memberikan arahan saja, terkadang itu kalau usianya itu terpaut hanya sedikit saja, itu memang kemungkinan belum bisa menerima. Jadi mungkin tindakan apa yang bisa kita lakukan, mungkin sedikit sharing aja ya Bun. Mungkin bisa kita libatkan si kakak untuk membantu adiknya. Misalnya kakak minta tolong dong adiknya ditemenin sebentar, bunda mau buatin susu buat si adik gitu. Istilahnya biar kakak itu merasa oh saya juga punya tanggung jawab untuk menjaga adik saya gitu. Jadi merasa perhatiannya itu seimbang gitu Bu. Jadi itu sedikit sharing dari saya saja ya Bun. Jadi kalau misalnya si kakak itu terpautnya hanya sedikit ya dengan si adik, itu kalau kita istilahnya biarkan untuk mandiri pun juga otomatis rasa kecemburuan itu pasti muncul gitu. Adik diperhatikan mama terus, saya kok enggak seperti itu. Jadi mungkin lebih kita sering ajak komunikasi dan kita libatkan untuk ini bersama si adik gitu Bunda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Lani dan Bunda Fatima atas jawabannya nggih. Nggih Bunda, sama-sama. Maaf Bunda Retno, tadi pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab apa belum ya? Untuk pertanyaan kedua sudah Bunda, yang belum yang ketiga. Monggo yang akan menjawab pertanyaan ketiga Bunda Mujayana apa Mbak Fizi apa Bu Nur? Pertanyaannya tadi apa Bun? Saya pertanyaannya yang ketiga ini kok tadi yang apa Cowok berperilaku seperti cewek. Itu tadi saya tulis pertanyaan yang kedua. Ya terima kasih, saya akan mencoba untuk menjawab ya Bun. Ya. Perilaku laki-laki seperti perempuan ya Bun. Itu kalau hubungannya dengan gender, kita juga harus berhubungan dengan orang tua Bun. Karena ketika anak bermain itu kan tidak hanya di sekolahan, tapi juga ada di lingkungan rumah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, kalau bisa itu ketika di rumah maupun di sekolah dikembalikan lagi anak untuk bermain dengan laki-laki kalau seumpamanya dengan laki-laki. Terus begini Bun, itu juga harus dilakukan penanganan khusus karena kalau naluriahnya dia itu memang laki-laki, walaupun bermain dengan perempuan itu secara tidak langsung itu kelaki-lakiannya itu tetap ada Bun. Itu memang yang saya alami di masyarakat seperti itu. Tapi kalau dari naluriahnya sendiri itu memang maksudnya antara perempuan dan laki-laki itu belum bisa diketahui. Itu memang harus dengan segi pengobatan. Maksudnya diperiksakan melalui pemeriksaan apakah dia itu memang cenderung ke laki-laki atau perempuan. Karena kalau dia itu naluriahnya laki-laki walaupun bermain dengan perempuan, kalau mungkin sudah berumur 9 tahun, 8 tahun itu dengan sendirinya akan kembali Bun, bisa berubah Bun. Terus kalau perempuan juga seperti itu kalau memang naluriahnya dia itu memang laki-laki. Tapi kalau memang ada dari segi kesehatan atau dari jenisnya sendiri maksudnya Bun, itu memang butuh penanganan khusus dari segi kesehatan ya Bun. Bisa dilakukan untuk pengobatan. Karena yang real di masyarakat, walaupun laki-laki bermain dengan perempuan, walaupun kecilnya dia tomboy, kalau naluriahnya itu perempuan, dewasa dia gendernya akan perempuan lagi Bun. Itu yang saya amati di masyarakat Bun. Beda kalau memang dia naluriahnya itu laki-laki, mungkin dewasanya akan itu namanya seperti banci ya apa itu, maaf ya Bun. Itu yang saya amati di masyarakat itu seperti itu Bun. Mungkin dari teman yang lain ada yang mencoba untuk membantu menjawab, silakan.
Maaf Bun, itu Maaf, Bun. misalnya di dokter jiwa atau dokter apa ya Bunda? Periksanya itu. Oh, itu yang menjawab ke psikolog Bun. Tapi mungkin juga bisa ke itu Bun. Apa namanya? Pengalaman Bun. Apa? Menurut pengalaman saya, teman saya kan juga ada anaknya Ya, itu juga seperti itu. Tapi disarankan untuk malah ke psikiater. Mohon maaf ya Bun, ini hanya sekedar sharing ya. Kalau menurut saya itu cara mengatasi anak yang maksudnya apa menyimpang dari gender itu terutama itu dari perilaku di rumah ya Bun, di rumah, di sekolah juga mempengaruhi. Terutama itu kalau misal ada anak perempuan yang bersikap seperti laki-laki, itu sebaiknya kita sebagai guru itu mengarahkan anak itu supaya sesuai seperti perempuan. Misal pun anak itu masih mau seperti anak laki-laki, tidak apa-apa. Yang penting kita sebagai orang tua ataupun guru itu terus ngasih masukan supaya anak itu tetap berada di gendernya. Kemarin saya sempat nonton podcastnya Lucinta Luna yaitu ya Bun. Lucinta Luna itu kan sebenarnya laki-laki, tapi karena pada saat Lucinta Luna itu masih kecil itu sama orang tuanya itu dibiasakan seperti dipakein kerudung, dipakein jepitan, didandanin seperti perempuan itu. Jadi Lucinta Lunanya itu terbawa seperti sampai sekarang gitu Bun. Jadi kalau menurut saya itu dari pembiasaan orang tuanya Bun, dan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi sih, seperti itu. Ini posisinya kan anaknya di lingkungannya nggak ada yang cowok ya Bun. Kalau ada itu pun masih SD gitu, tidak sama usianya. Itu kan mainnya sama yang cewek, itu gimana ya Bun? Apa anaknya nggak boleh main atau gimana? Dia tuh takut kalau main sama yang lebih besar daripada dia gitu. Sebenarnya kalau bermain bisa dengan siapa aja ya Bun, bisa dengan orang tua, bisa dengan kakaknya, atau emang nggak punya kakak atau gimana itu Bun anaknya Bun? Itu anak tunggal Bunda. Oh, anak tunggal itu memang sama sekali tidak ada yang seumurannya itu di lingkungannya, nggak ada ya Bun ya? Iya nggak ada. Ayahnya pun kerja sampai malam, jadi jarang ketemu sama ayah. Menyimpang itu tuh laki-laki bermain dengan perempuan gitu ya Bun ya? Iya, kalau di rumah kan mainannya boneka-bonekaan atau enggak masak-masakan sama teman perempuannya itu Bu. Ya sebenarnya kalau main masak-masakan itu juga kan kalau zaman sekarang banyak ya yang laki-laki juga menjadi chef. Sebenarnya nggak apa-apa. Penting kan tetap sebagai mungkin dikasih masukan aja ke orang tuanya untuk tetap bersikap seperti dari pakaiannya, dari cara ngomongnya kayak gitu Bun. Untuk tetap seperti laki-laki gitu, jangan jadi penguat orang itu Bun. Oh iya, cara jalannya itu juga kayak perempuan gitu Bun. Badannya kayak letoy gitu kayak perempuan. Oh berarti mungkin di sekolah kan anak itu udah sekolah kan Bun ya? Iya, tapi di sekolah kan juga punya teman laki-laki. Mungkin trauma sama temannya yang ketraumaan Bun itu. Iya. Sama seperti anak teman saya juga seperti itu. Sekarang sudah kelas 5 SD. Dia gara-gara seperti itu berperilaku seperti perempuan karena dia waktu kelas kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 itu dia kena bully dan dinakali sama cowok-cowok yang besar-besar itu. Jadi dia